kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Objektif kan? Sangat adil kan? Ya, jadi menawarkan ini dahsyatnya Al-Qur'an tuh begini. Anda diperkenankan menguji dulu Al-Qur'an. Ya, sebelum Anda bahkan membacanya, sebelum Anda bahkan ingin mengkajinya. Al-Qur'an menawarkan diuji, silahkan. Jika Anda ragu, uji. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Al-Baqarah ayat 23. Ya, kata Allah, kalau Anda ragu terhadap wahyu yang kami turunkan kepada hamba terbaik kami Muhammad SAW, silahkan Anda uji, datangkan semisalnya. Ya, coba cari, ada nggak karya manusia yang mirip, ya, seperti firman Allah ini. Perhatikan bahasa saya, ada nggak karya manusia yang mirip dengan firman Allah ini? Kalau Anda ragu, uji. Dari sisi kebahasaan, silahkan uji. Ya, bagaimana dahsyatnya ini? Untuk membedakan. Ini kan banyak orang Arab di masa Nabi yang fasih-fasih luar biasa. Ya, dan mereka nggak ada yang mampu dan mengakui ini bukan karya manusia. Kalau tiba kemudian ada orang sekarang yang nggak lebih fasih daripada orang dulu, nggak lebih pintar bahasa zaman dulu, mengatakan misalnya Al-Quran itu karya manusia, maka ini nampaknya kurang minum susu. Pengetahuannya kurang luas. Ya, orang yang paling pakar aja, penutur aslinya mengatakan ini bukan dan tak mampu mendatangkan semisalnya, maka turunan ini yang lebih lemah ke bawahnya, ya, apalagi zaman sekarang, itu mustahil bisa menjual Al-Quran. Tapi Al-Quran tetap membuka. Silahkan. Dari segi isinya, silahkan Anda kaji. Ya, dari aspek manapun silahkan. Setelah Anda menemukan bahwa ini mustahil nih, ya, kata-kata manusia, karya manusia, dan Anda meyakini, oh ini bahasa lain, walaupun ini jalan menuju firman Allah. Ya, bagi kami orang Islam sudah yakin, la raiba fi. Karena itu di pembuka Quran jelas dikatakan, dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran ini nggak ada keraguan, mesti kita yakin. Nah, Anda yang belum yakin silahkan kaji. Nggak ada kitab di muka bumi yang menawarkan sebelum berinteraksi dengannya untuk diuji dulu. Setelah itu pun, silahkan gali, silahkan kaji. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa Anda nggak kaji? Kenapa nggak dalami? Kenapa Anda tiba-tiba menyoal yang Anda tidak tahu? Ini kan menarik. Ya, ada yang nuduh, ini Quran rekayasa, ini Quran produk budaya. Baca Quran aja enggak? Dikaji juga enggak? Ini sisi ilmiahnya di mana? Ya, kita kan menyimpulkan sesuatu setelah kita lihat dulu, analisis dulu, baru kita simpulkan. Ini ngaji enggak, baca enggak, menganalisis tidak, atau cuman lihat, cuman baca, tapi enggak paham artinya, lalu menyimpulkan. Ini kan menarik gitu ya. Maka silahkan teman-teman sekalian. Nah, nanti dari sini Quran menawarkan, Quran memperbandingkan, ada komparasi, dan Quran juga mengatakan silahkan cek, silahkan uji, silahkan bandingkan. Kalau Anda yakin dengan kebenaran, dahsyatnya, walaupun apa yang ditampilkan Al-Quran benar, tetap memberikan peluang kepada Anda untuk memilih secara objektif dan tidak memaksa. La ikraha fid din, gak ada paksaan ya untuk masuk ke dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagi Anda yang Anda yakini, bagi kami yang kami yakini. Tapi semua punya konsekuensi ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita kembalikan ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman sekalian, mari kita bagi genealogi turunan ke bawahnya ya Nabi Ibrahim. Nah, ini spidol sudah mulai akan habis, dengan turunan ke atas saja ada. Saya ganti dengan yang baru. Kita ke bawah dulu ya. Nah, seperti ini saya turunkan satu. Kemudian di sini saya turunkan dua karena keterbatasan papan tulis. Ustadz, kenapa enggak yang lebih besar aja papan tulisnya supaya banyak? Begini Nona, begini Tuan, begini Joni, Cepi, dan kawan-kawan sekalian. Ini akses naik ke rooftop di Quantum Ahyan Institute. Pintunya hanya cukup untuk yang ini. Insya Allah nanti kita sesuaikan. Mungkin dari bawah kita tarik ke atas agak panjang. Ya, Bismillah teman-teman. Ini 3, ini 4. Saya cukup-cukupin ya. Ya, kita ambil dulu Quran surah ke 3 Ali Imran di ayat 33. Kemudian kita tambahkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132. Ya, dari 131 dulu. Nah, nanti ke 132 sini. Ya. Saya mulai dengan Ali Imran dulu ayat 33. Ya, mari kita fokus lihat sinak di paling kiri di mushaf standar ya. Sebelah kiri agak ke atas sedikit. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian hambanya itu ya golongan-golongan manusia tertentu ya dengan pribadi tertentu, karakter tertentu, dipilih oleh Allah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara mereka adalah ya manusia pertama Adam alaihissalam sebagai penata pondasi awal kehidupan manusia di muka bumi. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Nah, ini kemudian rasul pertama. Kalau Adam tadi nabi pertama, kemudian Nuh alaihissalam rasul pertama. Yang ini saya turunkan ini, ya. Bin Nuh Matusyail bin ini dari Sam ke Nuh bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Jadi dari Adam sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Wa Nuha wa ala Ibrahim. Kemudian keluarga Ibrahim. Nah, ketika menyebutkan Ibrahim disebutnya ala Ibrahim. Al Ibrahim.
keluarga besar Ibrahim. Ya. Jadi kalau al ini teman-teman sekalian, ini menunjuk pada keturunan ke bawah ya. Terus tanpa batas nih. Ya, keturunan terus tanpa batas sampai dia berakhir. Ya. Makanya kalau ada surah Ali Imran berarti dari Imran dengan Hanna ke Maryam ke Isa, gitu kan? Nah, keturunan Ibrahim ini siapa saja? Nah, ini yang kita bahas, wa ala Ibrahim ya wa ala Imrana 'alal 'alamin, dan juga keluarga besar Imran dari semesta alam kami pilih untuk misi dan risalah tertentu. Kemudian yang menarik ya teman-teman sekalian, ala Ibrahim ini nanti ada yang spesifik disebut dengan anak keturunan. Jadi kalau al itu terus ya sampai keluarga, sampai turunan ke bawah. Nanti dari turunan anak-anak ini, teman-teman, ya misalnya anak laki-laki atau ada anak perempuan, terus langsung turunannya ini secara langsung ya. Secara langsung generasi pertamanya ini, sampai dengan ke bawahnya nanti, itu bisa disebut secara genealoginya. Kalau ini kekeluargaannya, kalau ini genealogi turunan ke bawahnya itu disebut dengan bani namanya. Ya, jadi kalau satu laki-laki disebut ibnun, begini. Nah, kalau satu perempuan disebut ibnatun, begini. Karena ini hamzah wasol, kadang dibuang. Harakat jadi pindah ke sini. Kalau harakat dipindah, kemudian ujungnya wakaf mati, jadi bin istilahnya. Anak laki-laki. Ini dibuang, jadi bin, ini mati, jadi bintun, binti, anak perempuan. Ya, Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam. Aisyah binti Abi Bakar, radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Jadi anak perempuannya sahabat Abu Bakar. Ini kalau kita gabungkan keduanya, ya, terus ke bawah ini, apalagi kalau ditambah, jadi bani namanya. Ya, bani, ya kan? Anak keturunan, garis keturunan, genealogi yang ke bawahnya. Baik, nah sekarang kita sambungkan ke Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 131. 131-nya mengatakan, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ini dasar pertama. Ketika Rabbnya mengatakan ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim punya Tuhan, ya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah, "Aslim, tunduk patuh kamu kepada semua ketentuan Tuhan." Ya, jadi aslim itu kata perintah, fi'il amr. Ya, aslim tunduk patuh. Jadi orangnya disebut dengan muslim. Ya, bingkainya disebut dengan Islam. Jadi Islam itu bingkainya dari kata aslama yuslimu islaman. Ya, Islam itu ya disebut dengan bingkainya, frame-nya ketika kita masuk ke dalamnya beriman, yakin kita masuk. Ya, begitu masuk namanya muslim kita. Keyakinan kita menjadikan kita mukmin. Mukmin itu keyakinannya, muslim itu orang yang masuk ke dalam bingkainya. Muslim. Ya, tunduk patuh. Jadi nama muslim Islam itu memberikan kesan bahwa kita mesti tunduk, mesti patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan melanggar ketentuan, ikuti semua arahan-arahan, perintahnya, jauhi larangan. Itulah Islam. Jelas ya? Orangnya muslim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Ibrahim, "Aslim, kamu tunduk patuh pada perintah Tuhan." Ya, maka beliau katakan aslamtu lirabbil alamin. Saya siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, kita tunduk, kita patuh, kita taat, ya kan? Maka beliau katakan aslamtu lirabbil alamin, saya tunduk, saya patuh ya Allah kepada Rabb semesta alam, seluruhnya tanpa kecuali. Maka di sini Al-Qur'an mengatakan beliau hanifah muslimah, orang yang lurus, yang tegak, yang patuh, muslim. Ya, sifatnya disebut apa tadi? Islam. Ya, jadi di sini kalimat pertama ingin saya tegaskan bahwa risalah-risalah yang dibawa Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh, ya, sampai bahkan ke Nabi Adam alaihissalam, sampai turunan di ke bawah tidak akan lepas dari misi yang sama, yaitu misi untuk tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh pada ketentuan Tuhan. Ditugaskan tunduk patuh. Jadi nggak ada nabi yang berkhianat. Ya, nggak ada nabi yang melanggar. Nggak ada nabi yang bergeser pada ketentuan Tuhan. Semua dijaga, penjagaannya disebut maksum. Karena itu sifat nabi, rasul itu punya sifat maksum, terjaga dari salah. Kalaupun naluri manusianya ingin berbuat salah, maka diluruskan. Tidak, ini ya, ini yang benar. Ya, walaupun bergeser dari nilai-nilai risalah ke kemanusiaan, nanti akan ditarik kembali. Ini manusia. Ya, sedangkan kamu punya visi kerasulan. Kamu manusia, kerjakan sifat kemanusiaannya, itu normal, itu biasa. Tapi risalah kerasulan menjagakan kamu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Maka disinilah kemudian kepatuhan, ketundukan itu dibangun. Karena itu, kepatuhan, ketundukan dalam bahasa Arab itu disebut dengan Islam namanya. Orangnya muslim. Karena itu semua risalah, bahkan dari Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, sampai ke atas, risalahnya risalah Islam. Risalah yang menjadikan mereka tunduk, patuh kepada Allah, dan tidak menyimpang, tidak merubah apapun. Ini penting kalimat terakhir ini saya katakan. Tidak menyimpang, tidak merubah apapun. Termasuk merubah firman-firman Allah, ketentuan Allah, ya, hanya sebatas urusan-urusan dunia. Tidak, jauh daripada itu. Jelas ya? Kemudian amanat ini disampaikan kepada generasinya. Nah, ini dia nih. 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Dan mulai muncul.
Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Muncul Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, maka Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya termasuk nanti Yakub. Kita lihat nanti Yakub itu siapa. Baik, Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya. Nah, ini genealogi ke bawahnya. Diwasiatkan ke bawahnya. Ya, sungguh Allah telah menetapkan bagi kalian satu tuntunan yang benar, pedoman yang benar yang harus dipatuhi. Ya, pedoman tuntunan frame tadi itu din, ya. Din kita kan namanya Islam tadi, ya, frame-nya kan Islam kan? Makanya di Quran surah ketiga, Quran surah 3 ayat 19 itu kata din disandingkan dengan Islam. Din disandingkan dengan